Bandung kan? Orang Bandung nggak pakai gue lu. Pakai sih pakai ya. Pakai. Iya pakai. Kalau Kirain nggak, cuma orang Jakarta yang pakai. enggak. Kalau nggak pakai bahasa Sunda banget, ya pakainya gue lo. Kalau pakai Sunda banget agak kasar sedikit sih, tapi ngomongnya aing sia kayak gitu. Oke, hello semuanya. Welcome to Changwei Channel. Jangan lupa senyum dulu. Hari ini aku dengan teman bersama yang ahli bahasa Indonesia, tapi orang Korea ya. Hey, tolong perkenalkan diri. Oh ya, halo semuanya, nama saya Jin Woo. Nama YouTube saya sih Akang Korea, tapi ya YouTuber juga ya. Saya berusaha untuk mengupload banyak video semungkin, tapi ya agak sibuk ya. Oh, sibuk. Dan saya sekarang kerja sebagai penyiar radio di KBS World Radio Indonesia, dan juga saya adalah penerjemah bahasa Indonesia, Korea, dan sebaliknya juga. Oh, berarti kamu orang Korea tapi pernah tinggal di Indonesia berapa tahun? Orang Korea sih, tapi saya lahirnya di Indonesia. Oh, lahir di Indonesia? Lahir di Indonesia, terus tinggal di sana selama 20 tahun. Wow. Ya justru di Korea cuma 4 tahun loh. Sekarang umur 24? 24. Wow, berarti kamu pasti lebih nyaman di Indonesia kalau... nyaman di Indonesia, karena Indonesia itu kan kampung halaman. Iya. Terus ada rumah. Masih orang tua di sana? Iya, masih. Oh, kenapa kamu ke Korea sekarang? Untuk universitas. Untuk kuliah. Universitas. Untuk berkuliah, ya. Udah lulus? Belum, masih ada 1 semester lagi. Oh, berarti setelah kamu SD, SMP, SMA, kemudian memutuskan kuliah di sini? Iya, betul. Kuliah apa tuh? Jurusan apa? Kuliahnya di HUS, Hanguk University of Foreign Studies. Jurusannya bahasa Indonesia ya. Bahasa Indonesia? Iya, bahasa Melayu Indonesia. Oh. Itu aneh banget sih. Aku tuh sebenarnya di Indonesia. Sekolahnya nggak terlalu bagus nilainya. Oke. Nilainya nggak terlalu bagus, jadi waktu SMA gitu. Iya, ya udahlah, belajarnya bahasa Indonesia aja yang aku udah nyaman, terus udah bisa. Ya, tapi sekarang udah beda alasannya. Kenapa aku mau belajar di jurusan bahasa Indonesia itu adalah karena aku bisa belajar budaya dan sejarah Indonesia yang lebih dalam gitu. Bukan cuma tentang bahasa. Iya, betul. Bahasa cuma sedikit. Oh. Ya, jadi untuk orang Korea asli banget, mereka tuh belajar bahasanya nanti di Indonesia, bukan di Koreanya. Oh, berarti di dalam jurusan Indonesia yang kamu belajar sekarang fokusnya lebih ke sejarah dan budaya daripada betul. bahasa Indonesia. Betul. Oh, berarti emang pengaruh banget untuk kamu ya betul. Belajar tentang budaya. Ya, karena sebelum saya datang ke Korea juga saya udah mengatakan kepada orang tua bahwa setelah lulus aku mau balik ke Indonesia. Oh. Ya, tapi sebelum balik ke Indonesia itu kan kalau saya mau balik ke Indonesia sebagai pekerja kan bukan hanya ada bahasanya doang kan. Iya. Karena aku bukan datang ke Indonesia untuk main-main. Iya, benar. Ya, jadi setelah belajar di HUFS, setelah belajar budayanya terus sejarahnya, udah kayak mengerti Indonesia itu seperti apa gitu. Kamu nggak perlu pakai saya. Oh. Ya. Kamu pakai lu gue di Indonesia nggak atau apa? Iya, pastilah. Pakai? Pasti. Dengan teman-teman. Iya. Tapi orang Bandung kan? Orang Bandung nggak pakai gue lu. Pakai sih pakai ya. Pakai. Iya, pakai. Kalau kirain nggak, cuma orang Jakarta yang pakai. Enggak. Kalau nggak pakai bahasa Sunda banget, ya pakainya gua lo. Kalau pakai Sunda banget agak kasar sedikit sih, tapi ngomongnya aing sia kayak gitu. Kenapa orang tua kamu memutuskan datang ke Indonesia? Oh, jadi sebenarnya orang tua gue tuh ya terutama bapak gue ya. Oh iya. Itu jurusan komputer. Oh iya. Dan bapak gue tuh ada teman yang datang ke Indonesia, yang sudah masuk ke Indonesia. Itu temannya katakan bahwa Indonesia itu bisnisnya bagus di bidang komputer. Oh. Ya karena itu zaman kapan ya? Udah lama banget, 30 tahun yang lalu. 30 tahun? Wow. Udah hampir 30 tahun. Wow. Ya, jadi pas itu kan Indonesia komputernya tidak terlalu maju ya. Ya, jadi bokap gue itu
datang ke Indonesia untuk bisnis komputer. Wow. Ya, dan sampai sekarang juga bisnis yang terkait dengan komputer IT seperti itu. Kamu bekerja di KBS? Iya, KBS. Iya, KBS World Radio. Udah berapa lama di sana? Udah baru 2 tahun. 2 tahun. Iya, 2 Ngapain? tahun. Siaran bahasa Indonesia. Oh, Ya, jadi radio kan? Ya, radio. Jadi siarannya bahasa Indonesia full dan programnya namanya Jumat Ceria. Jumat di Ceria. KBS World Radio Indonesia. Bisa cek di YouTube-nya. Jangan lupa subscribe. Ya. Di situ ada 24 jam live streaming tentang ya radio kami. 24 jam? Ya, 24 jam. Sekarang juga masih jalan gitu. Berarti suara kamu masih di jalan sekarang di Suara gua tuh tadi hari ini tuh. Oh, bentar lagi. Ada Hari jadwal Jumat, gitu. ya. Ada jadwal. Bentar lagi. Oh. Ya, jadi Jumat Ceria. Berarti itu full time job untuk kamu, ya kan? Hampir sih. Iya. Dan apalagi kamu tadi bilang kamu penerjemah. Ya, penerjemah bahasa Indonesia ke bahasa Korea. Dari SBS atau JTBC atau KBS. Mereka minta TV channel yang terkenal yang Iya, minta betul. kamu. Iya, mereka minta gua penerjemahin itu Wow. subtitlenya. Wow. Iya. Terjemahnya bukan hanya bahasa Indonesia ke Korea, tapi sebaliknya juga. Iya, jadi jika ada meeting, sekarang kan lagi Corona ya. Iya. Lagi pandemi COVID-19 ini. Jadi sekarang perusahaan Korea sama perusahaan Indonesia banyak lagi ada Kolaborasi. webinar. Webinar. Jadi web seminar. On screen. Iya, betul. Jadi di sana gua tuh terjemahin. Mantap. Kamu bahasa Inggris juga bagus kan? Sih, karena sekolah internasional. 3 bahasa aja ya. Kalau Indonesia, Inggris, Korea itu semua bisa. Wah. Mantap. Gue tuh lancarnya bukan hanya karena gue lahirnya di Indonesia ya. Karena banyak orang yang pernah tinggal di Indonesia ataupun lahir di Indonesia atau tinggal lama di Indonesia juga tidak bisa selancar ya, lancar banget gitu ya. Setuju. Nah, itu harus ada Pelatih sendiri. usahanya sendiri juga. Oh iya, wow. Setelah kamu lulus dari kuliah, apa tuh rencananya? Kamu tetap mau di sini? Sebenarnya gue tuh mau cari kerja di perusahaan airline gitu. Oh. Iya. Tapi sekarang Ya sekarang susah. masalahnya itu. Kenapa COVID? Ya, jadi sebenarnya gue tuh udah mulai bisnis sih. Iya, bisnis oke. kecil. Namanya itu restoran, sebuah restoran di Bandung. Namanya Chin Macip. Lo tau arti Chin nggak? Chin artinya real. Iya, asli. Iya, Asli. Macip adalah Tempat restoran yang enak. iya, betul. Restoran Jadi yang enak. Chin Macip. Jadi tempat makan restoran yang sungguh-sungguh asli-asli yang benar-benar enak dan seperti Korea. Nah, jadi untuk kalian yang ingin merasakan Korea yang asli, kan sekarang lagi pandemi dan datang ke Koreanya mahal-mahal kan? Iya, mahal. Iya, pesawat itu 7 juta itu mahal banget kan? Mahal. Ya makanya untuk kalian yang ingin merasakan Korea dengan cara yang murah dan dengan gampang, tinggal datang ke Chin Macip di Bandung di Setrasari Mall B4 nomor 64. Oh, Ya. oke. Kamu tinggal di Indonesia 20 tahun Ya. dan 4 tahun di sini ya. Ya. Berarti kamu pasti rasa Indonesia jauh lebih nyaman. Pak kampung kamu orang Korea. Iya, betul-betul. Jadi itu agak sedikit gimana ya, susah sih karena nyaman hati di Indonesia. Tapi nyaman badan di Korea karena ya, rumah gue Nyaman badan kenapa? Di sini? Ya karena kalau mau kerja kayak gitu lebih mudah di Korea, banyak yang cariin gue gitu. Benar. Ya. Benar. Dan gajinya bagus juga. Iya, Gajinya betul. bagus. Ya. Kenapa ya kamu bisa mungkin kasih feedback untuk aku ya? Aku cuman pernah tinggal di Indonesia kurang 2 tahun. Kurang 2 tahun ya. Ya, dan tinggal di Amerika sekitar 7 tahun ya. Oh, lama banget. Ya, lumayan. Tapi jauh lebih kangen Indonesia. Ah. Iya. Dan kadang-kadang bahkan pun aku sekarang tinggal di Korea. Ya pasti aku orang Korea kan. Tapi rasa one day aku mau di sana. Di Indonesia ujung-ujungnya. Ya, bahkan pun cuma kurang 2 tahun di sana. Memori yang aku dapatkan dari di sana tuh
terlalu banyak yang nggak bisa lupa selamanya. Itu bukan yang aku menghafal dari otak, tapi menghafal langsung ke hati. Gara-gara iya, dari betul, orang, betul. dari orang tuh yang nggak bisa pengalaman di mana-mana kayak di Amerika atau Korea. Iya betul. Makanya gue bilang kan, kalau Indonesia itu kangennya di hati gitu. Hati. Iya. Kalau gue tuh kangen Koreanya, bukan gue suka banget sama Korea, tapi gue kangen Korea kadang-kadang kalau di Indonesia ya. Gue tuh kangen Koreanya karena kangen teman. Selain itu nggak ada apa-apa. Cuma kangen teman kalau untuk Korea, tapi untuk Indonesia semuanya kangen. Iya. Rumah. Itu sama untuk aku. Iya, makanan jalanannya atau bahkan pun aku orang asing ya, sebagai orang perspektif orang Indonesia, aku orang asing kan. Betul. Tapi bahkan pun aku orang asing, mereka membuat aku rasa kayak orang emang asli daripada orang Korea yang treat aku. Mengerti nggak? Kalian mengerti nggak? Oh ya betul. Jadi kayak orang Korea itu individualis kan. Iya, yang nggak terlalu yang saling pedulikan. Yang cuek gitu. Iya betul. Yang gue merasakan di Korea itu pas gue baru-baru datang, itu orang Korea tuh kayak gimana ya? Kompetisi banget. Kompetisi. Ya, saling berkompetisi. Ya, benar. Ya, Kenapa kepala aku tadi jatuh gitu? Itu aku nggak mau gitu, tapi itu keadaannya emang kayak gitu. Gue tuh pengen temenan, tapi dia tuh pengen kompetisi. Gue harus gimana lagi? Indonesia nggak banyak kompetisi kan? Saling kumpul, ya, saling bagi. peduli, saling membagi kayak gitu. Itu aku kangen banget. Oke guys, terima kasih semuanya sudah nonton video ini. Jangan lupa komen dan jangan lupa pencet like-nya juga, dan jangan lupa untuk pencet follow Chin Macip juga. Subscribe and share. Dadah guys. Bye.